Ya, baiklah. Selamat sore adik-adik semuanya, mahasiswa program S2 dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya, dalam hal ini kita sampailah pada pertemuan modul PSAP ke-12 ya, mengenai yang namanya laporan operasional. Oke ya. Nah, jadi bicara laporan operasional, ini merupakan bagian dari 7 laporan keuangan pemerintah daerah ya. Atau ya, 7 laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama adalah LRA ya. Dan disebut dengan laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga itu adalah neraca, gitu ya. Yang keempat itu adalah laporan operasional. Ya kan? Yang kelima itu adalah laporan arus kas. Yang keenam adalah lapor catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Yang ketujuh adalah laporan saldo anggaran lebih, ya, atau laporan perubahan ekuitas ya, LPE. Nah, jadi itu 7 ya. Nah, sekarang kita membahas salah satu dari 7-nya, yaitu yang namanya LO. Jadi LO itu laporan operasional ya, disusun untuk melengkapi pelaporan ya, dan siklus akuntansi yang berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neracanya punya keterkaitan ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tujuannya adalah ada hubungan gitu ya. Nah, kenapa ada hubungan? Ya, kalau LRA itu kan yang itu akan menghasilkan silpa dan sika ya. Silpa dan sikpa kan itu ya. Lantas nanti dari silpa dan sikpa datanya diambil ya, ditambahkan dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih gitu ya. Jadi yang namanya saldo anggaran lebih membahas mengenai ya apa ya, hubungannya dengan LRA dan LRA tadi gitu ya. Nah, sedangkan LO berhubungan kemana? Ke neraca. Kenapa ke neraca? Karena yang namanya LO, laporan operasional, itu akan bisa membahas ya mengenai menambah atau juga mengurangi ekuitas. Nah, itu hubungannya. Makanya LO itu disusun, tujuannya adalah supaya melengkapin gitu kan, melengkapin laporan keuangan yang lain. Nah, itu kenapa LO itu ada gitu ya. Sementara kalau di komersil nggak ada ya kan yang namanya LO. Kalau di laporan keuangan komersil menurut SAK itu hanya yang namanya laporan laba rugi gitu ya. Ya, laporan laba rugi saja. Nah, itu namanya. Ya. Dan pendapat di LO salah satu karakteristiknya adalah yang namanya beban ya. Jadi dalam LO itu tidak ada belanja, tetapi adalah beban. Yang membedakan dengan laporan realisasi anggaran LRA ya. Nah, pendapatan dan LO dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan ya, berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi ya, dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang dan jasa atau hibah, barang rampasan dan juga jasa konsultasi gitu ya. Pembiayaan tidak diperhitungkan ya dalam perhitungan surplus dan defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi periode berjalan. Ya. Dan inilah kita lihat ya, bahwasanya yang namanya komponen LO itu menyediakan seluruh kegiatan operasional. Itu esensinya ya. Baik misalnya LO itu di kantor camat, gitu ya, di dinas-dinas gitu ya, atau di OPD ya. Nah, besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan. Nah, itulah dia LO. Dan LO itu strukturnya sebagai berikut. Jadi ada struktur pendapatan, ya kan, struktur pendapatan isinya apa aja atau pos-posnya apa saja. Ada hak pemerintah, ya, ada diakui sebagai penambah ekuitas, ada dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali gitu ya. Nah, sedangkan yang beban isinya apa? Isinya adalah penurunan manfaat ekonomi.
menurunkan ekuitas atau juga pengeluaran konsumsi gitu ya. Nah, sedangkan pos luar biasa isinya apa saja? Bisa pendapatan, bisa beban ya. Nah, jadi dia bisa pendapatan atau bisa beban yang bukan merupakan operasi biasa ya. Kemudian tidak diharapkan sering atau terjadi ya. Kemudian di luar kendali pengaruh entitas yang bersangkutan. Sifat dan jumlahnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi intinya struktur LO itu isinya adalah pendapatan dikurangi dengan bebannya ditambah pos luar biasa gitu ya, atau dikurang pos luar biasa. Ya kan? Kemudian juga bisa ditambah atau juga dikurangi kegiatan non operasional. Nah, itu namanya LO. Cukup jelas? Jelas ya? Dan pendapatan pada LO gitu ya, pada saat pengakuannya kapan? Nah, pengakuannya pada saat timbul itu ya. Pada saat direalisasi, dua itu. Ya, sedangkan pencatatannya berdasarkan pada azas bruto ya. Pengungkapannya bagaimana? Rinciannya lebih lanjut dari sumber pendapatan disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan ya, gitu ya. Klasifikasinya apa? Ya menurut sumbernya gitu ya, atau menurut sumber pendapatannya. Nah, begitu juga beban. Kapan diakui? Pada saat terutang gitu ya, atau pada saat timbulnya kewajiban. Atau pada saat dikonsumsinya aset. Atau pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi gitu ya. Kemudian pada saat pencatatannya kapan beban itu dilakukan? Ya, jadi penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Nah, itu ya. Diungkapkan kapan? Ya, beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian menurut klasifikasi ekonomi. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan mata uang asing? Nah, mata uang asing bisa diakui ya, baik itu di pendapatan maupun juga di beban. Tapi menggunakan kurs yang namanya kurs tengah ya. Nah, kalau bicara kurs ini banyak ya. Karena orang kan ada jual mata uang ya. Ada yang beli, ada yang jual. Kalau kita membeli mata uang, orang maka ada harga jual mata uang kan gitu ya. Money changer, kita beli money changer itu kursnya beda-beda antara money changer yang satu dengan yang lainnya. Gitu kan? Maka terkait dengan penyajian di LO, bagaimana pengakuan kurs mata uang asing? Nah, kurs mata uang asingnya menggunakan ya kurs tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Nah, ya pada tanggal pelaporan. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tidak tersedia dalam mata uang asing, maka harus dikonversikan ya, atau juga mata uang asing dibeli dengan rupiah berdasarkan kurs transaksi. Nah, jadi harus ada menggunakan kurs transaksi gitu ya. Kalau bank sendiri beda ya, bank Mandiri, bank CNB, bank BNI, mereka jual mata uang asing, jual dolar kan. Harga jualnya masing-masing beda. Apalagi yang bukan bank gitu kan, seperti misalnya sekarang ada mode pembayaran digital ya. Banyak yang lain mode pembayaran digitalnya juga berbeda-beda ya. Nah, itu. Nah, bicara jurnal sekarang. Nah, kalau pengakuan pendapatan, nah udah pasti ya lazimnya selalu menghasilkan piutang ya. Jadi debit piutang, kreditnya pendapatan ya. Kalau pada saat diterima uang kas ya maka kas di debit, kreditnya piutang ya. Pada saat terutang tidak ada jurnal ya. Atau ada yang belum dibayar, tidak ada jurnal. Nah, begitu juga beban. Ya, jadi pengakuan beban ya, pada saat menerima tagihan dianggap beban itu hutang ya. Jadi beban langganan debit, kreditnya hutang. Nah, itu. Pada saat transaksi, nah pada saat dibayar dengan kas, penerimaan kas ya, maka kasnya di debit ya. Asetnya berkurang, kemudian dari penjualan aset itu menimbulkan surplus dan defisit ya. Nah, inilah kalau kita lihat kaitannya ya antara LO ya kan dengan laporan keuangan yang lain. Nah, jadi udah jelas ya kalau kita mau menghasilkan, kita misalnya bekerja di kantor pajak gitu kan, atau di kantor camat lah ya sebagai bendahara misalnya. Maka yang pertama itu apa kita susun? Yang pertama yang disusun ya kalau kita susun LO, maka kita susun pendapatan berapa,
beban berapa, gitu ya. Pendapatan dikurangi beban, dapatlah surplus atau defisit. Nah, karena 500 dikurang 200 surplus ya. Maka ditambah kegiatan non operasional. Maka dapatlah surplusnya makin besar seperti ini. Nah, laporan operasional berhubungan dengan yang namanya laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal 1000, karena adanya surplus bertambah ya, maka dapatlah ekuitas akhir. Nah, karena ekuitas akhir masuk ke mana? Ke neraca. Nah, itulah hubungannya. Kalau LRA, ya hubungannya dengan saldo anggaran lebih, gitu ya. Jadi ini LRA itu pendapatan dikurangi belanja. Nah, kalau LO tadi pendapatan dikurangi beban. Nah, beda ya antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA. Nah, dari itu dapatlah surplus dan defisit. Ya kan? Kemudian ditambah pembiayaan. Dapatlah silpa ya. Dari silpa masuk ke saldo anggaran lebih. Nah, jadi saldo anggaran lebih itu apa ya? Setiap adanya silpa, makanya silpa itu selalu ingin nol ya. Kenapa kalau nol? Maka semakin bagus kinerja, gitu kan? Kalau menurut perspektif zero based budget ya, menurut performance based budget. Jadi anggar silpa itu selalu ditekan kecil, artinya program dan kegiatan jalan ya. Nah itulah ya. Mungkin ada yang mau diskusi di yang namanya PSAP 10 ini, monita yang terakhir. Cukup jelas ya? Ya baik, cukup jelas. Nah sekarang kita masuk pada BLU, Badan Layanan Umum. Jadi laporan keuangan di BLU, nah ini dia apa ya, 7. Nah kalau dia tadi dinas-dinas OPD dia cukup 5. Ya, tetapi kalau BLU 7. Nah, misalnya di Kabupaten A, gitu kan, misalnya Kabupaten Deli Serdang, ya, itu punya RSUD. Nah, maka RSUD itu adalah BLU, kan, BLUD namanya. Kalau di Kementerian Keuangan ada misalnya BLU-nya adalah BP Batam, gitu ya. Kalau di Kementerian Kesehatan BLU-nya Rumah Sakit Adam Malik, misalnya ya, itu BLU. Nah, jadi BLU itu juga akan menghasilkan penerimaan negara, ya kan, yang namanya penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP. Tapi kalau di apa ya, kalau di Pemda BLU itu akan menghasilkan yang namanya apa ya, nah pendapatan menghasilkan pendapatan ya, pendapatan bagi BLU yang bersangkutan. Nah, itu berdiri sendiri ya. Nah, jadi bicara BLU di sini, gitu ya. Berlaku untuk Satker BLU ya dalam penyusunan laporan keuangannya ya. Jadi melekat pada suatu entitas pelaporan ya. Jadi entitas itu apakah yang artinya karakteristiknya dapat dana dari PBN ya, dibentuk dengan peraturan perundang-undangan ya kan. Rumah sakit kan dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Nah, itu. Jadi dia menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Nah, itu satu ya. Kemudian realisasi anggaran atau disebut dengan LRA. Yang ketiga menghasilkan SAL. Yang keempat menghasilkan arus kas. Yang kelima menghasilkan operasi. Nah, ya. Tanggung jawab dalam penyusunan berkaitan dengan BLU berada pada pimpinan BLU. Nah, jadi BLU itu 7 ini sama ya tadi dengan kabupaten, satu kabupaten yang dikoordinir oleh BPKAD gitu ya, atau Badan Pengelola Kekayaan Aset Daerah. Ya kan? Itu yang menyusun laporan keuangan kabupaten. Sementara di entitasnya yang disebut dengan OPD atau juga SKPD atau juga unit UPTD gitu ya. Nah, itu menghasilkan 5. Jadi di antara yang 7 kalau di apa ya, di organisasi entitas pemerintah daerah itu di kantor camat misalnya, mereka nggak menghasilkan apa? Ya, tidak menghasilkan namanya LPSAL. Tidak menghasilkan yang namanya LPE ya, laporan perubahan ekuitas dan juga arus kas ya. Nah, itu. Nah, jadi sama ya. Jadi dengan BLU tadi menghasilkan pendapatan LRA ya, menghasilkan belanja ya, surplus dan defisit LRA. Nah, ini. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan, di mana pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja ya.
Nah, akuntansi pendapatan LRA dilakukan berdasarkan azas bruto. Ya. Oke ya. Kemudian khusus untuk, nah KSO karena dia BLU itu kan sifatnya fleksibel kan, mengelola pendapatan. Nah, jadi ada kalau misalkan BP Batam itu adalah BLU, tapi BLU kementerian, gitu ya. Mereka diberikan keleluasaan misalnya buat dermaga, gitu kan, atau buat gudang, atau buat pasar, atau buat apa itu kan. Jadi khusus untuk pendapatan KSO diakui berdasarkan azas nitonya ya, dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Gitu ya. Nah ini, mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Cukup jelas ya? Ya. Kemudian pendapatan LRA BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Ya. Nah itu. Pendapatan hibah berupa barang jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Ya. Pendapatan hibah berupa barang atau jasa dilaporkan pada LO yang berbasis akrual. Ya. Jadi LO yang di laporan pendapatan yang di LO itu dia basisnya akrual ya. Sedangkan yang di LRA itu berbasis kas ya. Maka menganut cash apa ya? Apa namanya? Akrual dan juga berbasis kas. Jadi klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal ya. Oke. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto ya. Nah, di LP-SAL pada BLU menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Jadi LP-SAL awal ditambah penggunaan SAL dapatlah silpa ya. Kalau dia sikpa kapan? Ya SAL awal dengan penggunaan SAL negatif. Ya, maka namanya sikpa ya. Ditambah koreksi lain-lain maka dapatlah SAL akhir ya. Nah, di neraca BLU sama ya. Dengan seperti perusahaan ya, entitas perusahaan ada kas, investasi, piutang, persediaan, aset tetap dan ekuitas. Kas dan setara kas pada BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU ya. Nah itu ya. Kemudian laporan operasionalnya isinya pendapatan dan beban tadi kan. Nah pendapatan dan beban selisihnya mendapatkan surplus atau defisit. Ya, kemudian menambah kegiatan operasional, kemudian mengurangi surplus dan defisit. Ya, kemudian juga berdasarkan LO dilakukan berdasarkan pada azas bruto ya. Nah, kemudian juga bagaimana pengakuannya? Jadi pengakuannya pada saat timbul atau juga pada saat adanya aliran sumber daya. Ya. Nah, jadi itu. Apakah misalkan hak timbulnya karena apa? Karena ada memberikan izin, ada memberikan pelayanan, ada menggunakan sumber daya, ada memberikan investasi, ada mendapatkan manfaat. Nah, ini ya timbulnya. Nah, jadi ada PNBP perizinan, nah, itu lazim ya pada BLUD atau apalagi kalau dia BLU kementerian namanya PNBP. Tapi kalau namanya BLUD daerah itu namanya tarif, itu ya bedanya. Jadi kalau dia PNBP masuknya ke APBN, tapi kalau misalnya tarif itu masuknya ke APBD. Lagi berikutnya, jadi ada PNBP perizinan, ada PNBP layanan, ya, ada PNBP eksploitasi SDA, ada PNBP investasi, ya, ada PNBP pemanfaatan aset, ada PNBP lainnya, ya. Ya, jadi satu satker, nah ini misalnya jurnalnya ya. Satu satker tanggal 1 Oktober menerima pembayaran di muka atas perjanjian sewa gedung selama 5 tahun sebesar 60.000 ya. Jadi susunlah jurnalnya, maka jurnalnya bisa di jurnal ya, debit dan kreditnya pendapatan dari entitas, diterima dari entitas lain dan kreditnya pendapatan. Ya. Nah itulah ya terkait dengan topik ini.
Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Cukup jelas ya? Ya, kalau cukup jelas saya kira itu saja lah ya pertemuan kita, dan apa ya, itu saja ya pertemuan kita, dan saya tunggu UAS-nya ya untuk diterbitkan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita. Selamat sore, sampai ketemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Sama-sama.